من يقرأ الآن؟ من يقرأ الآن؟ كيف خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سأقرأ مرة ثانية الحديث 51 بعد 200 ثم نقرأ الحديث 52 بعد 200 بعد ذلك نقرأ الحديث 53 بعد 200. قال الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى الحديث 51 بعد 200 hadis yang ke-251. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhai beliau, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la talaqqaur rukbana, janganlah kalian menjemput atau menghadang orang-orang yang berkendaraan yang bawa barang dagangannya ke pasar. Jadi tidak boleh kita tunggu di tengah jalan, tidak boleh kita hadang, tidak boleh kita berhentikan. Biarkan mereka, orang-orang yang membawa barang dagangannya dari desa, untuk masuk terlebih dahulu ke dalam pasar. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Lihat di Al-Gharib, penjelasan tentang kata-kata yang masih asing dalam hadis tersebut. La talaqqau ar-rukban, ar-rukban jam'u raqib, yaitu orang yang berkendaraan. Wa yuradu, yang dimaksudkan adalah talaqi al-qadimin, menjemput atau menjumpai orang-orang yang datang ilal biladi, ke satu negeri,
li bai'i sila'ihim, untuk menjual barang-barang dagangan mereka. Fayashtariha minhum, kemudian membeli barang-barang itu dari orang-orang yang datang qabla wusulihim, sebelum sampainya mereka ila suqi, ke pasar. Jadi dihadang, dicegat di tengah jalan. Dengan bahasa yang lebih bagus dicegat ya, dicegat, ditunggui di tengah jalan, di tengah perjalanan, kemudian nanti dibeli sebelum mereka masuk ke dalam pasar. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah kalian mencegat ar-rukban, orang-orang yang berkendaraan, yang membawa barang dagangan tentunya ya. Yang dimaksud di sini membawa barang dagangannya di tengah jalan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian membeli atas pembelian orang lain. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu seorang dilarang oleh Nabi SAW ya, untuk membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain sampai orang itu menyelesaikan transaksinya. Apakah barangnya jadi dibeli atau tidak jadi? Kalau jadi dibeli berarti tidak ada kesempatan lagi kita untuk membelinya. Kalau tidak jadi dibeli, maka kita masih punya kesempatan untuk membelinya. Tentunya ditunggu sampai mereka berpisah ya. Karena sebelum mereka berpisah masih ada majelis khiyar, hak khiyar, hak untuk memilih antara meneruskan transaksi jual belinya atau membatalkannya. Bisa dipahami di sini. Jadi tidak boleh misalkan begini ya, ada ya seorang yang dia menjual barangnya, belum terjadi transaksi atau sedang terjadi transaksi, tiba-tiba ya kita langsung tawarkan barang kita kepada pembeli yang sama. Itu tidak diperbolehkan. Kita tunggu dulu ya sampai penjual menyelesaikan apa untuk menjual barangnya, baru kemudian kita tawarkan barang dagangan kita. Wala tanajasu, dan janganlah kalian ya melakukan najis. Dan disebutkan di situ wala tanajasu, lihat di Al-Gharib, an-najsu adalah bi fathin nuni, dengan difathahkan nunnya, wa iskanil jim, dan disukunkan jimnya. Apa yang dimaksudkan? Wa huwa ziyadatu fi sil'ati, yaitu memberi tambahan pada barang dagangan. Mimman la yuridu, yang menambah adalah orang yang tidak menginginkan syira'aha, untuk membelinya. Bahkan tujuannya adalah linaf'il ba'i, untuk memberi manfaat, keuntungan kepada penjual, biziyadati tsaman, dengan menambahkan harga, au madarratil mushtari, atau untuk memadorotkan bagi orang yang membeli, bilaiha, untuk memahalkan barang tersebut, alaihi, atas pembeli. Jadi seperti itu. Contohnya yang nyata, jadi si A dan si B ini teman, sama-sama teman berjualan. Apakah barang dagangannya itu mereka masing-masing memiliki saham yang sama, patungan untuk permodalannya? Kemudian ketika datang si C ya, si B ini pura-pura jadi pembeli, padahal si A dengan si B ini temannya, sama-sama pedagang. Si B pura-pura jadi pembeli. Katakanlah misalnya berjualan, misalkan berjualan sepatu ya. Si C cari sepatu. Ketika si C mendekat ke toko sepatu itu, si B langsung pura-pura mendekat juga beli. Ya, ini berapa? Dia juga nanya kan, bareng nanyanya. Si A menjawab, ini 150.000, nggak boleh 145. Jadi nawarnya sudah apa? Langsung ditinggikan. Padahal harga sepatu ini tidak sampai 100.000, supaya si B akan menawar harga lebih tinggi lagi. Katakanlah kalau 145 terlalu cepat ini, tidak boleh 130, langsung nawarnya tinggi 130. Maka mau tidak mau si B yang pembeli asli ya, bukan pembeli abal-abal atau gadungan, ini akan berpikir tidak mungkin saya tawar di bawah 130. Ini sudah ada yang nawar 130, betul tidak? Maka dia akan nawar 135 supaya diberikan. Kalau sepatunya ada dua atau ada banyak, si B dan si C ini, si C pura-pura beli barang yang sama.
Ini namanya najis. Jadi kalau tujuannya adalah bukan untuk membeli, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan ini banyak terjadi dalam lelang barang. Nah, lelang barang itu orang tidak ingin barangnya tapi dia menaikkan harganya. Saya beli sekian, misalnya motor harganya hanya 5 juta, dia langsung berani, saya beli 4 juta, langsung tinggi kan. Terus orang 4 juta setengah saya, dia lagi 5 juta, dia kayak, padahal dia tidak bawa uang, dia hanya pura-pura jadi pembeli untuk nanti harganya supaya naik jadi tinggi. Lelangnya nanti kan diambil yang tertinggi harganya. Sudah berhenti, tidak ada yang berani menawar lagi, disitulah harga tertinggi. Jelas ini para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah ada orang yang berani 6 juta, dia tidak nawar lagi, dia tidak niat beli, biarkan orang itu 6 juta, jadi nanti keuntungannya lebih besar ketika dilelang dengan cara demikian. Ini haram, tidak boleh ya, ini haram. Ini adalah perbuatan najis ya. Orangnya dinamakan najis, yaitu orang yang menaikkan harga dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi penjual dan merugikan pembeli. Kemudian Nabi mengatakan wala yabi' hadirun libadin, dan janganlah orang yang datang dari kota menjualkan barang miliknya orang Badui. Ini dijelaskan oleh para ulama ya tentang hal tersebut. Coba antum lihat ya di al-makna al-ijmali, itu lebih jelas nantinya di situ. Di makna al-ijmali dijelaskan lebih jelas. Nomor 4, Arabi. Wa kadzalika, demikian pula ya. Saya memang tidak baca semuanya karena target kita adalah menghatamkan matannya umdah dulu. Dan apabila antum ingin mempelajari semuanya, memang harus menguasai bahasa Arab lebih dahulu supaya saya tidak banyak menjelaskan ya. Kalau tidak menguasai bahasa Arab repot ya mengajarkan, karena harus menjelaskan kata per kata, ini repot ini ya, repot, waktunya habis nanti. Kadang sehari begini kajian tidak bisa menyelesaikan satu hadis. Thayyib. Karena tujuan kita adalah menghatamkan hadisnya. Yang penting kita paham hadisnya. Karena penjelasannya di sini tentu dalam bab fikih panjang lebar ya, disebutkan juga perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang hukum-hukumnya. Yang keempat di situ jelaskan, saya bacakan ya semuanya insyaallah. Wa kadzalika naha, demikian juga Nabi melarang an yabi al-hadiru, orang yang al-hadir, hadir ini orang yang datang dari kota, lil badi, menjualkan barang miliknya Badui ya, sil'atahu, menjualkan barang dagangannya, li'annahu yakun muhitan bisi'rihi, karena dia akan ya menguasai harganya. Jadi dia akan menguasai harganya, melingkupi harganya, maksudnya dia menguasai harganya. Jadi begini, misalnya orang desa dia punya lembu, sapi, harga pasarannya ya kisaran 13 sampai 15 paling mahal. Nanti paling lakunya antara 13 sampai 15. Maka orang kota tidak boleh datang kemudian saya jualkan. Akhirnya dia menguasai harga karena dia dipercaya sebagai apa? Wakil untuk menjualkan. Ternyata tidak dijual harga 13 sampai 15, dijual 20 juta. Dijual 20 juta. Tentunya banyak orang yang butuh sapi, daging sapi, tidak mampu membeli karena harganya sudah tinggi. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, oleh Syarih Syekh Abdullah Al-Basam, tentang apa hikmah di balik larangan ini. Fala yabqa minhu, maka tidak tersisa darinya, dari orang yang datang dari kota ini yang menjualkan barangnya orang desa, syai'an, sesuatu yang tafi'u bihil mustaruna, yang bisa diambil manfaat oleh para pembeli. Jadi para pembelinya itu dirugikan, banyak dirugikan nanti kalau barang sudah dipegang oleh orang kota ini. Dan orang kota ini menjadi simsar namanya. Simsar itu apa? Hah? Calo, maklar, perantara ya. Nanti akan ada pembahasan. Di dalam pembahasan ini, model perantara seperti ini, calo seperti ini, maklar seperti ini tidak boleh. Dalam pembahasan ini loh ya. Kita belum melebar kepada yang lain, karena step by step kita membahas fikih muamalah. Antum belum menguasai fikih muamalah. Jadi step by step. Dalam hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena merugikan para pembeli. Para pembeli yang asalnya dia biasa beli ya barangnya orang desa ini atau hewannya orang desa ini, ternak orang desa ini sekitar 13 sampai 15 juta.
ketika dipegang oleh simsar ini, calo ini, dan dia menguasai harganya, harga diliputi olehnya, dikuasai olehnya. Padahal pembeli butuh, karena pembelinya ini setiap hari harus menyembelih 5 ekor sapi, dia baru dapat 2 atau 3, kurang banyak, ya kan? Sedangkan harganya sudah tinggi. Mau tidak mau dia harus beli supaya bisa memenuhi kebutuhan apa? Pelanggannya. Ya, pedagang-pedagang daging sapi, ya. Tapi harganya sudah apa? Melambung karena dipegang oleh calo yang kurang ilmu ini, ya. Yang kurang ilmu, kita katakan kurang ilmu ini, tidak punya ilmu agama, tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Harganya melambung. Merugikan siapa? Para pembeli. Ada yang tidak dapat barangnya karena tidak berani, uangnya hanya pas-pasan 13 juta atau 15 juta. Ada yang nekat hutang untuk menutupi kekurangannya, ya kan? Dirugikan kan? Rugikan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis nomor Ats-Tsani wa Tis'umi'ati wa Thalathatu Alaf 3902. Nabi bersabda, da'un nasa, biarkanlah oleh kalian manusia, yarzuqullahu ba'dahum min ba'din, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kalau begini bagaimana? Simsar yang begini, maklar atau perantara yang begini, saya jualkan, kamu minta berapa harganya? 13 sampai 15. Thayyib, tawarkan. Harganya tetap laku, kembalikan uangnya. Ini uangnya. Kemudian pemilik hewan itu ngopai, memberi apa? Upah. Ini karena kamu berhasil menjualkan, saya beri 100 ribu, 200 ribu. Itu halal gak ini? Halal gak yang kedua ini? Halal. Halal, gak ada masalah, ya. Seperti itu. Karena dia telah menolong. Ini masuk bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian di atas kebajikan dan takwa. Adapun yang dimaksud di sini, ini yang betul-betul merugikan, ya. Wa idza ba'aha sahibuha hasala fiha syai'un minas sa'ati 'alal mushtarin. Apabila yang menjual barang tersebut adalah sahibuha, pemiliknya, yaitu orang Badui aslinya, pemilik aslinya orang desa, hasala fiha, maka diperoleh didapatkan padanya, pada barang itu syai'un, sesuatu, minas sa'ah, dari kelonggaran, keluasan, 'alal mushtarin, atas para pembeli, ya kan? Kalau orang desa itu yang jual, orang peternak itu yang menjual sapinya, maka pembeli kan bisa tawar menawar, ada kelonggaran di situ harganya. Berbeda kalau terkena apa? Simsar itu ada yang, ya Allah, dia sengaja itu seperti itu memang, dan dia tahu bahwa mau tidak mau orang akan beli. Itu kasihan para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam mencari nafkah atau harta itu tujuannya bukan untuk menyengsarakan orang, tapi untuk kita gunakan untuk kita bisa beribadah kepada Allah, hidup di dunia ini, makan, minum, memberi nafkah anak istri, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak itu belum tentu barokah. Harta yang sedikit, jika Allah limpahkan keberkahan padanya, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, kalau Allah cabut keberkahan darinya, hartanya membuat kita jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya ikhwan, ya. Dan tolong ini ikhwan-ikhwan, para santri, anak-anakku para santri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ustadz, kalau kita berdagang, niatkan dagang itu untuk apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kita sebagai penjual, kita ingin menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Walaupun labanya sedikit, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Dan barokah itu tandanya adalah kathratul khairi, banyaknya kebaikan yang kita dapatkan setelah kita berjual beli, walaupun untungnya tidak banyak. Berbeda dengan untung banyak tapi kita semakin jauh, justru perbuatan demi perbuatan maksiat dikerjakan, itu namanya tidak barokah. Karena barokah itu maknanya apa? Ziyadatul khair atau kathratul khair, atau al khairul kathir, kebaikan yang banyak yang Allah berikan atau limpahkan kepada seseorang yang diberkahi hartanya. Fannahyu, kata beliau, fannahyu, maka larangan an bai'il hadir, seorang dari kota menjualkan lil badi, barangnya orang desa, orang Badui, itu khosyatat tadyik, karena dikhawatirkan akan apa? Membuat sempit, ya, alal mukimin, atas orang-orang yang mukim di kota yang ingin memiliki barang tersebut, makanya tidak diperbolehkan. Thayyib. Beliau kemudian mengatakan, wala tusarru al-ghanama, dan jangan ditahan susunya kambing
dibiarkan untuk tidak diperah atau sengaja diikat. Jadi embing susunya sengaja diikat supaya kambing itu disangka memiliki susu yang banyak. Nah, supaya disangka kambing tersebut memiliki susu yang banyak. Dan ini di dalam agama kita dilarang, ya, dilarang karena mendolimi. Jadi pembeli tidak tahu kalau kambing itu sebenarnya susunya sedikit, tapi karena 3 hari tidak diperah, bahkan sengaja diikat, ya, supaya tidak keluar menetes, ya, maka kelihatan susunya besar. Ketika diperah pertama kali banyak, begitu hari kedua, ketiga mau diperah keluarnya apa? Sedikit. Memang aslinya sedikit ya. Nah, ini namanya tasriyah, sengaja membiarkan susu itu tertahan dalam kantong susunya. Kalau kambing embing namanya, kantong susunya. Dorak namanya, dorak ya. Kantong susunya. Itu dilarang dalam agama kita. Karena itu bentuk apa? Penipuan yang dilarang oleh agama kita. Antum baca di bawah ya, di Al-Gharib. Sekarang perhatikan Al-Gharib yang keempat, yang perkataannya qala Ibnu Daqiqil Aid. Baca yang itu, ini penting. Antum dengarkan ya. Qala Ibnu Daqiqil Aid di Al-Gharib nomor 4. Di Al-Gharib nomor 4 baris ketiga dari bawah. Qala Ibnu Daqiqil Aid taqulu, ya, kamu mengatakan sarraitul ma'a fil haudhi wa sarraituhu bitakhfifi, aku ya mengumpulkan air fil haudhi, pada haud. Haud ini asalnya itu telaga, tapi di sini bukan telaga ini. Jadi semacam empang atau semacam jedingan atau tempat untuk menyimpan air. Bitakhfif. Yang pertama dengan tasdid berarti bitasdid, yang kedua bitakhfif berarti wasaraituhu, tanpa tasdid. Idza jama'tuhu, apabila aku mengumpulkannya. Wa tasriyatul bahaim adalah makna tasriyah al-bahaim, hewan-hewan ternak yang memiliki kantong-kantong susu betinanya, itu adalah habsul laban, menahan susu fi duru'iha, tetap ada pada kantong-kantong susunya, hatta yastami, hingga terkumpul menjadi banyak. Wal manhiyu anhu, dan yang terlarang adalah idza qasada bihi, apabila dia meniatkan dengan dia melakukan perbuatan itu taghrirul mushtari, untuk menipu pembeli, bikathrati labaniha, dengan banyaknya susunya. Jadi seakan-akan susunya besar, banyak ya. Diperah hari pertama memang banyak, untuk 3 hari tidak diperah, bahkan sengaja diikat kadang-kadang, kelihatan melembung gitu ya. Begitu hari kedua mau diperah, loh cuma 1 gelas sekecil. Nah memang susunya sedikit ya, sengaja tidak diperah dalam jangka waktu tertentu. Yang penting tidak membuat hewan itu mati atau kesakitan. Seperti itu. Itu dilarang tidak? Dilarang oleh agama kita. Jadi tidak boleh. Kalau ya ini Nabi mengatakan, wa man ibta'aha, barang siapa yang membelinya, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia disuruh memilih dari 2 yang terbaik dari apa yang dipandangnya. Ba'da'an yahlubaha, setelah dia memerah susunya. In radiyaha, jika dia ridha dengan hewan tersebut walaupun susunya sedikit, artinya memang terbukti susunya tidak banyak, amsakaha, dia boleh menahannya, berarti menjadi miliknya selama-lamanya. Wa in sakhitaha, jika dia marah dikarenakannya, raddaha, dia boleh mengembalikannya. Waso'an, disertai dengan 1 sok min tamrin, dari kurma. Caranya begini, saya tidak ridho ini, orangnya marah, saya marah, maka kembalikan kepada pemilik kambingnya atau pemilik sapinya, kembalikan. Tapi karena sudah diperah susunya, maka kembalikan dengan kita membawa serta 1 sok kurma. 1 sok itu berapa? Ini 4 kali cabukan, 1 mut, 2 mut, separuh sok, 3 mut, 4 1 sok, 4 kali cabukan dengan kedua tapak tangan. Ya ukurannya kalau sekarang ini antara berapa? 2,5 sampai 3 kilogram kurma. Karena di Indonesia tidak ada kurma atau mahal, mungkin sampai 3 kilogram beras. Tapi kalau hadisnya kurma, diusahakan kurma. Kalau hadisnya kurma, diusahakan kurma. Kalau tidak ya minimal 3 kilogram beras kita
bayarkan beserta kita kembalikan hewannya. Nanti uang yang kita berikan kepadanya sebagai pembayaran hewannya dikembalikan. Jelas ini? Hewannya dikembalikan dengan kita membayar berapa? 1 sok kurma. Hadis yang berikutnya, al-haditsu ats-tsani wal khamsuna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke 252. Ya. Wa fi lafdin, tadi belum, kurang sedikit. Wa fi lafdin huwa bil khiyari thalathan. Dia mendapatkan hak khiyar sebanyak 3 kali. Kemudian hadis yang 252, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum saya lanjutkan, Abu Hurairah namanya siapa, ikhwan? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Asal usulnya dari negeri mana? Negeri Al-Yaman. Kapan dilahirkan? Kapan dilahirkan? Tahun 19 sebelum Hijriah. Kapan wafat? Tahun 59 Hijriah. Di usia berapa? 78 tahun. Berapa hadisnya? Berapa hadisnya? 5.374 hadis. Ahsanta. Urutan pertama dari perawi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya. Sebagian ulama mengatakan namanya Abu Hurairah siapa? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Tapi nama yang rajih yang dirajihkan oleh al-muhaqqiqun, para peneliti hadis seperti Al-Imam An-Nawawi, namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Kalau Abdullah bin Abbas, beliau dengan Nabi hubungannya apa? Sepupu, yaitu ibnu ammi Rasulillah, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkan? Ini. Antum kalau ditanya tanggal atau angka-angka kok puyeng, kenapa, ikhwan? Gak boleh puyeng. Santri harus cerdas ini. Ya. Kapan dilahirkan? Kalau nggak ada yang bisa, satu Indonesia ini nggak boleh keluar dari masjid ini, karena hukum nanti. Kapan dilahirkan? Sudah pernah kan saya sampaikan? Sudah. Tapi catatannya di mana? Harus kerpek ya. Enggak, antum hafal masalahnya. Ya. Kapan dilahirkan? Pokoknya ketika Nabi meninggal, beliau belum genap 13 tahun. Gampang kan? Tahun berapa? Kapan dilahirkan? Ketika Nabi meninggal belum genap 13 tahun. Ketika Nabi meninggal belum genap 13 tahun. Ahmad, tahun berapa ya akhi? 3 sebelum Hijriah. Ahsanta. Kapan wafat? Puyeng nih. Puyeng kan? Iya, kapan? 68. Masya Allah. Antum ngerti apa? Hafalan. Masya Allah Ahmad. Ahmad walaupun gemuk seperti Ustadz, dituduh banyak makan tapi cerdas. Yang penting cerdas saja, daripada kurus gak cerdas. Ayo. Ayo Abdurrahman, kenapa antum gak catat? Dicatat akhi, catat. Yang hafalannya tidak seperti Imam Bukhari, dicatat. Antum kalau di tempatnya Ustadzul Quran suruh berdiri semua kalau belajar gak hafal itu. Ustadzul Quran itu nama ditanya, tanggal lahir ditanya, hadisnya jumlahnya berapa ditanya. Siapa yang menghitung? Nama ulama yang menghitung jumlah hadisnya Abu Hurairah siapa? Al-Imam Baqi bin Makhlad. Dalam apa? Musnadnya Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad. Imam Baqi pakai qaf, Baqi bin Makhlad, Ibnu Makhlad. Dalam musnadnya. Ini saya katakan. Abdullah bin Abbas berapa hadisnya? Iya. Urutan keberapa? Jangan Ahmad lagi, lainnya Ahmad. Selain Ahmad. Urutan keberapa? Urutan pertama dulu siapa? Abu Hurairah. Urutan kedua Abdullah bin Umar. Urutan ketiga Anas bin Malik. Urutan keempat Aisyah bintu Abu Bakar. Kemudian urutan kelima ini. Urutan ketiga siapa? Abdullah bin Abbas. Urutan keenam Jabir bin Abdullah. Urutan ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Santri harus cerdas ya kawan. Antum calon ustaz harus cerdas, hafalannya harus kuat. Supaya hafalannya kuat tidak boleh berbuat maksiat. Kalau ada akhwat lewat sini nggak boleh dipelototin. Nanti hafalan antum hilang. Kalau melototin istri boleh. Ustaz Abdul melototin istrinya boleh halal. Ustaz Febri boleh halal. Saya boleh ya. Ya tahun lalu. Tapi akhwat lewat sini nggak boleh antum melototin. Nggak boleh, haram itu. Hafalan antum nanti ambiar itu. Hilang hafalannya. Berapa hadisnya? Ini dia. Berapa hadisnya? Abdullah bin Abbas berapa hadisnya? Anak itu guru saya, itu ulama-ulama ahlul hadis di Saudi Arabia. Syekh Dr. Soleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, ini ahlul hadis, musnid ahlus sanad. Orang-orang cerdas ini.
Syekh Al-Utsaimin itu sanad itu dihafal gitu, kawan. Sanad itu dihafal. Sanad dihafal. Kami dulu ketika di tempatnya Ustaz Dzulkarnain menghafal Bukhari itu bukan Bukharinya saja, plus sanadnya dihafal. Makanya nama-nama ulama kita sedikit hafal, walaupun banyak yang hilang dari hafalan kita kalau tidak di murojaah seperti ini. Banyak hafal ya. Iya, berapa hadis saya coba? Gak ada yang bisa. Lupa semuanya. Berapa Aki? Junaid? Hah? Ya, 1660 Hasan. Atau melihat tulisan atau enggak apa-apa. Ya, baik. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an tutalaqqa ar-rukbanu. Para penunggang yang bawa barang dagangan dijemput atau dicegat di tengah jalan sebelum masuk pasar. Wa an yabi'a hadirun libadin. Dan orang yang dari kota menjualkan barang orang Badui. Tadi sudah kita sebutkan ya alasannya tadi, karena dia menaikkan harga terlalu tinggi. Qal fakultu li Ibnu Abbas. Maka aku berkata kepada Abdullah bin Abbas, kata muridnya, ma qauluhu, apa yang dimaksud sabda Nabi hadirun libadin, orang kota kepada orang Badui atau untuk orang Badui. Qal Ibnu Abbas berkata, la yakunu lahu simsaron, tidak boleh menjadi maklar calo bagi orang desa, karena dia menaikkan harga merugikan para pembeli sehingga al-mukimun, orang-orang yang tinggal itu tidak mampu membeli barang dagangan tersebut. Mayukhadhu minal hadits. Silakan dilihat pelajarannya ya. Langsung kita kepada pelajarannya. Mayukhadhu minal hadithi. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut? Al-awwalu, yang pertama, an-nahyu, larangan, antalaqil qadimin, untuk menjemput atau mencegat orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang kemana? Ke pasar. Sebelum sampai di perjalanan dicegat. Libai'i sil'atihim, untuk menjualkan, untuk menjual barang dagangan mereka. Wasyira'i minhum, dan membeli dari mereka. Jadi dicegat agar orang-orang itu mau menjual barang dagangannya padahal belum masuk pasar. Padahal harga di pasar itu fluktuasi, kawan. Apa fluktuasi itu? Naik turun ya. Jadi naik turun harganya itu. Apalagi kalau antum ke pasar sayur itu, Lombok itu, 1 jam, setengah jam bisa naik turun itu. Drastis ya, kawan. Maka tidak boleh dicegat di tengah perjalanan. Wasyira'i minhum, dan membeli dari mereka qabla an yasilu, sebelum masuk mereka sampai ila suqi, ke pasar. Fannahyu, maka larangan itu yufidu, memberikan faidah at-tahrim, diharamkannya. Baik. Ats-tsani, yang kedua, al-hikmatu fin nahyi. Apa hikmah tentang larangan tersebut? Li'alla yakhda'u, agar supaya mereka tidak menipu, fayastari minhum, sehingga membeli dari orang-orang yang datang itu dari mereka sila'ahum, barang-barang dagangan mereka, biaqalla, dengan lebih murah, lebih sedikit, min qimatiha, dari nilainya, bikathirin, banyak. Jadi turunnya itu dianjlokkan banyak. Misalnya di pasar harga Lombok sudah 25.000, tapi harga Lombok kemarin sore itu hanya mungkin 15.000. Lah orang yang mencegat ini pasti patokannya yang kemarin sore, ya kan? Dia tidak mau memberitahukan harga yang terkini, yang terupdate di pasar. Padahal harganya di pasar sudah berapa? 25.000. Tapi petani sekarang sudah punya WA, tidak bisa ditipu. Makanya sekarang ini pencegat-pencegat itu tidak laku, tidak mau. Kenapa? Sudah di WA temannya, Lombok saiki selawe, coba kek nih, jangan kamu berikan. Sekarang 25.000, ditawar 15 kan kemarin sore. Hari ini sudah lain lagi harganya. Karena hari ini dagangan Lombok itu sedikit, barang yang datang ke pasar sedikit, maka harganya bisa naik turun itu kadang-kadang demikian. Tapi terkadang barangnya juga banyak, tapi harganya bisa naik. Kenapa itu? Ada yang tahu? Pernah ke pasar atau? Jadi Lomboknya banyak yang datang dari sawah, tapi harganya kok tinggi, kok tidak turun. Padahal secara hukum ekonomi, kalau barang banyak itu harga turun. Kenapa? Karena yang beli juga banyak. Karena 5 hari lagi hari raya Idul Fitri itu, itu naik terus itu. Walaupun barangnya datang banyak dan barangnya jelek pun jadi mahal, Pak Ikhwan. Jadi mahal, kenapa? Karena pembelinya butuh semuanya, harga berapapun dibeli, yang penting dapat barang, daripada pulang ke kotanya tidak bawa barang dagangan. Paham tidak ini ya? Nah, iya, seperti itu.
Jadi inilah kenapa hikmahnya dilarang. Ats-tsalits, yang ketiga, tahrimul bai'i ala bai'il muslim. Diharamkan menjual atas penjualan seorang muslim. Jadi tidak boleh kita menawarkan barang dagang kita sedangkan tetangga kita, saudara kita sama muslim sedang menawarkan barang dagangannya dan belum selesai transaksinya. Ya, taib. Jadi ini saya tidak akan perpanjang ya. Nah, taib. Kemudian yang keempat, Arabi, mithlul bai'i fit tahrim, seperti halnya jual beli dalam keharaman, dalam diharamkannya adalah khitbatun nikah, khitbah, bukan khutbah ya, khitbah. Jadi lamaran dalam pernikahan alal khatibi, atas pelamar qoblahu yang sebelumnya. Bagaimana itu? Begini, gadis ini katakanlah namanya Jamilah, karena dia cantik namanya Jamilah, sudah dilamar oleh misalnya Soleh atau Ahmad lah, yang lamar Ahmad, bukan Ahmad ini ya, Ahmad. Sudah dilamar, kemudian datang Soleh ke rumahnya gadis itu. Kamu kalau mau tak lamar, kamu nanti saya belikan mobil, saya belikan rumah beserta perabotnya. Gaji saya lebih besar daripada gaji Ahmad. Boleh seperti ini? Tidak boleh, karena dia sudah dilamar. Kalau sudah dilamar, kita cari yang lain. Jadi tanya dulu, apa kamu sudah dilamar? Sudah, selesai pulang. Gak usah ditawari apa-apa, cari yang lain. Masih banyak gadis-gadis yang lain, akhwat-akhwat lain yang baik, akidahnya baik, lurus akidahnya, agamanya baik dan akhlaknya baik. Jadi tidak boleh sengaja melamar. Apalagi bawa-bawa namanya orang. Saya ini muridnya Ustadz Abdullah Amin, saya ini lulusan Ar-Rosad, hafal 30 juz, bahasa Arabnya cas-cis-cus. Sekarang cos, karena ganti murojaah jadi cos, cas-cis-cus bahasa Arabnya. Kamu mau dengan saya ini muridnya Ustadz lulusan Yaman, saya ini misalnya begitu. Tidak boleh. Kalau sudah dilamar, tidak boleh kita datang untuk apa? Melamarnya, kecuali lamarannya dibatalkan. Tapi tidak boleh kita menjadi penyebab lamaran itu dibatalkan, tidak boleh. Jelas? Nah, seperti tadi. Nanti kalau kamu mau saya lamar, kamu pertimbangkan ya, saya beri mobil, rumah, terus dia pulang. Tidak boleh seperti ini. Ini membuat orang ragu-ragu ya. Tidak boleh. Kalau sudah dilamar, tidak boleh kita maju. Baik. Kemudian ya, wa kadzalika, demikian pula al-wadhaifu. Apa al-wadhaif? Profesi-profesi, jabatan-jabatan ya. Wadhaif itu sebenarnya tugas, tapi jabatan-jabatan. Jadi tidak boleh seperti itu. Wal a'mal, atau pekerjaan-pekerjaan. Tidak boleh orang sudah hampir diterima kerja, kemudian kita masuk ke situ untuk nyelonong, merebut apa? Jabatan orang atau pekerjaan orang. Tidak boleh. Kita cari yang lainnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-khamis, an-nahyu an bai'il hadiri lil badi. Larangan orang kota menjualkan barangnya orang desa. Sudah kita jelaskan tadi, saya tidak akan bacakan semuanya. As-sadis, al-hikmatu fin nahyi. Apa hikmah di balik larangan orang kota menjualkan barangnya orang desa? Igla'us silati, yaitu membuat mahal harga dari barang dagangan alal mukimin, atas orang-orang yang mukimin ya. Idza ba'aha, apabila dia menjual barang itu alaihim, atas mukimin ya. Ahadun minhum, salah satu dari mereka, salah satu dari orang-orang yang mencegat itu menjual barang dengan harga, orang-orang kota itu menjual barang dengan harga yang tinggi. Tidak boleh. Kemudian as-sabi, pelajaran yang ketujuh, qayyada ba'dul ulama'i, sebagian ulama membatasi at-tahrima, pengharamannya itu bisyurut, dengan beberapa syarat. Ahamuha, syarat yang terpentingnya atau paling urgennya adalah an yakdumal badi li bai'i sil'atihi, orang badui itu, orang desa itu datang untuk menjual barangnya. Wa an yakuna jahilan, dan dia tidak mengetahui, dia jahil, tidak mengetahui bisiril balad, harga di negeri tersebut. Jadi ada orang desa datang, misalnya datang ke Gurah kan kota ya,
dari desa datang ke Ngurah untuk menjual barangnya. Dia tidak tahu harga barang ini di Ngurah berapa. Kalau sapinya berapa di Ngurah dia tidak tahu harganya berapa. Ya. Wa an yakuna, dan syarat yang berikutnya, yang ketiga, bin nasi hajatun ilaiha. Manusia itu butuh kepada barang tersebut, dibutuhkan, maka tidak boleh orang kota itu sengaja dia menjualkan barang untuk memahalkan harganya. Atsamin, pelajaran yang ke-8. An-nahyu, larangan antasriyatil laban, untuk menahan susu dengan diikat atau yang selainnya. Jadi susunya itu tidak diperah, ditahan. Fi duru'i, pada kantong-kantong bahimatil an'ami, hewan-hewan ternak, indal bayi, ketika dijual. Harusnya apa adanya dia perah, diperah, dijual. Kalau ditanya, loh ini betina punya anak? Punya. Kok susunya kempet? Iya, sudah saya perah, gitu aja. Besok insya Allah dia akan keluar susu lagi, ya kan gitu. Itu jujur namanya. Bukan sengaja dibiarkan, apalagi diikat supaya susunya membesar, seakan-akan ini betina ini dia mengeluarkan susu banyak. Orang mau beli karena apa? Berharap susunya kambing ini atau susunya sapi ini. Ternyata setelah diperah 1 hari, besoknya tidak keluar banyak. Karena memang itu unsur penipuannya terdapat di situ. Jelas ini, kawan? At-tasi', pelajaran yang keberapa? Yang ke-9. Tahrimu dzalika, diharamkan hal itu, lima fihi, karena di dalamnya terdapat minat tadlis. Tadlis itu apa? Pembohongan, ya. Pengelabuan, tadlis itu. Pengelabuan, dikelabui pembelinya, sengaja tidak diperah 3 hari. Seperti dalam ilmu hadis, seorang mudallis itu sering mengatakan an fulan. Bener, hadis ini dari si fulan. Si fulan ini gurunya dia, tapi hari itu dia sakit tenggorokan, tidak masuk. Terus kemudian dia mengatakan an fulan, dari guru saya si fulan. Tidak boleh. Ini mudallis, tadlis, melakukan pengelabuan. Harus dikatakan an abid an fulan. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Nanti syaratnya tidak ali tapi nazil. Antum tidak paham kan? Belajar mustalah. Syaratnya tidak ali, tidak tinggi. Syarat yang tinggi itu jumlah perawinya sedikit. Syaratnya nazil, yang turun itu jumlah perawinya banyak. Ketika dia harus melewati banyak orang, itu namanya syaratnya apa? Turun. Kalau dia melewati banyak sedikit orang, syaratnya apa? Ali, gitu. Seperti itu. Atau nanti kalau ditakdiri oleh Allah belajar di Saudi Arabia, atau di negeri Yaman, atau di Mesir, atau di Timur Tengah yang lainnya, di Sudan misalkan, antum kalau mencari hadis atau mencari sanad, gitu ya, baik sanad hadis maupun sanad kitab, itu pasti mengejar yang ali. Misalkan anak belajar dengan seorang syekh. Setelah belajar dengan syekh, saya tanya, syekh dapat sanad ini dari mana? Dari guru saya. Apa beliau masih hidup? Masih. Di mana sih? Di sana. Boleh saya ketemui? Oh silakan temui. Berarti saya nanti sanadnya sama dengan syekh ini. Saya selevel, selecting, ya, setobakoh namanya. Kalau saya bisa mendapatkan gurunya beliau masih hidup. Walaupun umur saya di bawahnya syekh, jauh separuhnya umurnya syekh, tapi ketika saya bisa mendapatkan hadis itu dari gurunya syekh, maka sanad saya ali. Anak muda tapi sanadnya tinggi. Ini jelas ini para jemaah rahmatullah taala. Belajar yang rajin. Antum masih jauh, jangan mikir macam-macam, ya kawan, ya. Turahman, jangan mikir nikah dulu, masih jauh. Belajar yang rajin, ya. Gosok gigi aja belum betul, ya. Belajar yang rajin, ya. Gampang nanti. Kalau antum ilmunya banyak, dicari calon mertua, insyaallah taala itu antri calon mertua nyari antum. Lulusan ar-rosat, masya Allah, ya. Ilmu hadisnya banyak, ilmu Qurannya banyak, ilmu bahasa Arabnya banyak, ya. Jelas ya kawan. Nah, taib. Wat taghriri, dan penipuan bil mustari, kepada pembeli, fahuwa minal kadzib, dan itu termasuk apa? Kedustaan. Wa akli, dan termasuk makan amwalin nasi, harta benda manusia, bil batili, dengan cara yang batil, karena menipu. Al-asli. Jadi kalau ada orang menjual beli, melakukan pengelabuan tadlis dengan mengikat susunya, itu jual belinya tetap apa? Sahih, sah. Maksudnya sahih itu sah.
Tapi kalau yang pembeli tidak ridho, dia boleh mengembalikan dengan catatan apa? Menambahkan 1 sok kurma, 3 kilo kurma. Bisa dipahami? Jual belinya sahih. Jelas? Jual belinya sahih. Ada yang demikian itu begitu. Jadi ada sesuatu itu sah, tapi dia termasuk apa? Merusak. Apa itu contohnya? Sah tapi merusak. Apa contohnya? Seperti ini, contohnya seperti ini. Ada yang bisa memberi contoh pada saya? Karena kasih hadiah insya Allah. Jadi sah. Nah, tapi ada kerusakan di situ. Apa itu? Hah? Ya. Hah? Apa? Sholat gimana? Sholat gosop sarungnya orang ya. Jadi ada ikhwan sholat, dia pinjam sarungnya orang tidak izin, itu kan gosop itu ya. Sholatnya bagaimana? Sah, sholatnya sah. Tapi dia menggosop itu dosa. Wanita dia safar untuk haji atau umroh tanpa mahram, itu para ulama berpendapat umrohnya sah, hajinya sah, tapi dia dosa, pergi tanpa apa? Mahram, pergi tanpa mahram, dia berdosa. Tapi haji dan umrohnya sah. Kalau seandainya ada wanita yang pergi haji atau pergi umroh tidak ditemani suaminya atau tidak ditemani mahramnya, tidak ditemani suaminya atau tidak ditemani mahramnya. Suami itu mahram bukan? Kalau saya bilang tidak ditemani suami atau mahram, suami mahram bukan? Ya bisa aja mahram, bukan mahram. Hah? Muhrim. Muhrim itu bahasa Indonesia. Mahram, muhrim itu orang yang sedang berikhram. Mahram itu orang yang kita tidak boleh menikahi dirinya, menikah dengan dirinya. Suami mahram bukan? Akhi Zakaria. Antum orangnya? Zulkifli kok Zakaria. Zulkifli, akhi. Hah? Bukan mahram, Pak. Gak boleh melihat istrinya. Oh. Tidak boleh bonceng istrinya. Wah. Ya ini kan Ahmad. Ayo Ahmad. Barakallahu fiik. Antum jangan banyak makan aja, mikirnya juga keras itu loh. Ayo Ahmad apa? Mana Mikdad? Mikdad mana? Kakaknya Ahmad mana? Mana? Hah? Tidak ada. Muhammad As-Salafi. Ini kelas berat semua ini. Muhammad As-Salafi, Ahmad, ini kelas berat semua. Ayo, jangan banyak makan aja, akhi. Ayo. Suami itu di atasnya mahram. Kalau mahram ada batasan-batasan aurat, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kalau suami tidak, di atasnya mahram. Makanya para ulama mengatakan ditemani suaminya atau mahramnya. Kalau mahram non suami, misalnya suami siapa itu? Bapaknya, bapaknya si wanita itu, kakak atau adik laki-lakinya, saudara laki-lakinya, ya, pamannya, kakeknya, ya, anak laki-lakinya, menantunya dan seterusnya, cucunya. Nah. Taib. Al-hadi asyar yang ke-11. Anna khiyarahu yamtaddu thalathata ayyamin. Sesungguhnya khiyar majelisnya itu memanjang sampai 3 hari. Jadi berlanjut sampai 3 hari. Mundu alima, semenjak dia tahu atas riyata, bahwa hewan itu sengaja diikat atau ditahan air susunya tidak diperah. Berarti 3 hari itu dia mikir dulu. Dikasih mikir berapa? 3 hari. Kenapa? Siapa tahu ikhwan, Allah itu sayang kepada hambanya. Tiba-tiba hari kedua sedikit, hari ketiga susunya banyak. Kan itu haknya Allah ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dibanyakkan susunya oleh Allah. Kemudian orang ini sayang karena betinanya bagus ini. Dia kalau punya anak, anaknya bagus-bagus, sapinya bagus-bagus pedetnya itu, maka tidak jadi dikembalikan. Ya, khiyar majelisnya berapa? Khiyarnya 3 hari. Kalau khiyar dalam jual beli biasa bagaimana? Sampai berpisah. Kalau sudah keluar dari tokonya sudah habis masa khiyarnya, waktu untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan dagangannya. Kalau untuk ini berapa? 3 hari. 3 hari ya. Kemudian al-athani asyara yang ke-12, yufidu hadzal hadits, hadis ini memberikan faedah anna kulla bai'in, sesungguhnya semua bentuk penjualan jual beli, yaqau fihi tadlisu, yang terjadi padanya pengelabuhan, ya, fahuwa muharramun, maka diharamkan.
Kemudian ats-tsalitsah asyar. Kemudian ini kelanjutannya, wa annal mudallas alaihi, yang dikelabui yaitu pembeli bil khiyar, memiliki hak khiyar berapa hari tadi? 3 hari untuk memilih antara kambingnya dikembalikan, sapinya dikembalikan atau tetap menjadi miliknya. Ats-tsalitsah asyara, idza alimat tasriyata, apabila dia mengetahui ada tasriyah, menahan susu tidak diperah atau tidak dikeluarkan, waraddaha ba'da halbiha, dan dia mengembalikannya sesudah dia memerahnya, radda ma'aha, dia harus mengembalikan bersama kambing itu atau hewannya itu so'an, 1 sok min tamrin, dari tamar, dari kurma kering, badalan minal laban, sebagai ganti dari apa? Susu yang sudah diperah dan diminumnya, ya. Al-rabi asyara an-nahyu anin najis, larangan dari najis. Tadi apa najis itu? Sengaja menaikkan harga barang tapi tidak ada keinginan untuk membelinya. Ya kong kali kong dengan penjual barang supaya menguntungkan pihak penjual. Al-haditsu ats-tsalitsu wal khamsuna ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-253, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anak ketika ngaji Umratul Ahkam ini dengan guru saya, ya, itu kurang lebih ya kawan, sehari itu atau sekali duduk itu kami membaca 45 sampai 50 hadis. Dan Syekh itu tidak baca kitab seperti ini. Beliau duduk begini bersila, ini kursinya besar bersila, qori'nya seperti antum qori'nya membaca. Beliau menjelaskan tak tak tak, dan tidak boleh ada rekaman begini, tidak boleh. Syekhnya tidak mau direkam, tidak mau di video, tidak mau di foto. Setelah itu didikte. 1 pelajarannya al-awwal, kada dijelaskan. 2 kada. Jadi kita keluar dari majelis, tangan kita ini kemeng semuanya, mencatat satu persatu apa pelajarannya itu. Kadang-kadang 1 hadis pelajarannya pernah saya catat 30 pelajaran. Sakit. Dan beliau sekali duduk itu membaca, maksudnya sekali duduk, sekali majelisnya beliau membaca 45 sampai 50 hadis. Itu dari ba'da subuh sampai kurang lebih jam 8 atau 9 malam. Istirahat untuk sholat dan makan. Dan tidak ada murid yang begini. Ini penuh Iwan, penuh sampai sini. Anak biasanya mendekat ke beliau, penuh gitu, penuh, orang penuh. Nanti murid-murid seniornya memeriksa siapa yang tulisannya paling bagus dapat hadiah kitab yang bertebal-tebal, berjilid-jilid itu. Dapat hadiah kitab. Itu para ulama seperti itu belajarnya. Dan begitulah ahlu hadis di Timur Tengah, mereka mengajarkan. Rata-rata itu belajarnya lama-lama, tidak seperti kita. Belajar setengah jam sudah penat, ya, karena belum pernah antum belajar lama. Bahkan antum tidak bisa selonjor, tahu selonjor, menjulurkan kaki tidak bisa. Jadi ini penuh, apalagi di majelisnya Syekh Saleh Al-Rusaimi itu 5.000 lebih. Di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 5.000-an juga. Di majelisnya Syekh Abdul Razak itu ya kurang daripada itu, tapi juga ribuan. Sulit untuk selonjor kaki, itu sulit. Dan harus booking tempat dulu. Jadi sebelum subuh sudah meletakkan sajadah kita di tempat itu atau kitab kita di tempat itu. Kalau tidak, kita berangkatnya setelah adzan subuh bakalan jauh dari Syekh. Jadi Syekhnya